Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4 pada materi tema globalisasi. Nah, pada tema 4 ini kita akan belajar subtema 1 pembelajaran 1. Di dalamnya terdapat mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Pada mata pelajaran IPS, poin 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Pada mata pelajaran IPA KD 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Sebelum kita masuk kepada apa itu yang disebut dengan globalisasi, kita mulai terlebih dahulu di artikel ini. Globalisasi dimulai di abad ke-20. Seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi, dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya, menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di semua penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Misalkan ada berita di Amerika Serikat yang berbeda jauh jarak dan waktunya, tetapi kita yang berada di Indonesia ini bisa mengetahuinya pada saat itu juga. Itulah yang dinamakannya globalisasi. Nah, apa sih yang disebut dengan globalisasi? Globalisasi itu berasal dari kata globalization. Nah, global itu yang berarti mendunia, dan lisation itu proses. Jadi kita bisa simpulkan bahwa globalisasi adalah proses yang mendunia, membuat manusia terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Globalisasi juga dipengaruhi oleh di bidang teknologi, di bidang transportasi, dan di bidang media elektronik dan atau pers ya. Jadi ketiga bidang ini bisa mempengaruhi globalisasi. Nah, globalisasi juga memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza atau jam tangan atau boneka dari negara lain. Misalkan di sini ada batik. Batik ini terbuat dari Indonesia. Nah, batik itu sendiri bisa dimiliki oleh Indonesia sendiri ataupun negara lain. Karpet dari Turki. Karpet ini terbuat dari Turki. Kita juga bisa memiliki karpet tersebut dengan jalur perdagangan. Boneka dari Tiongkok, kita juga bisa memiliki boneka tersebut, walaupun sangat jauh jarak dari kita. Mobil dari Jepang, nah mobil ini biasa dibuat di Jepang, tapi kita bisa memiliki mobil tersebut dan sangat berlalu larang di jalanan. Jam tangan dari Swiss, nah jam tangan ini yang dibuat di Swiss, kita bisa memiliki juga jam tangan tersebut. Susu dari Selandia Baru. Nah, produksi terbaik di dunia itu ada di Selandia Baru. Kita juga bisa memiliki, bisa mengkonsumsi susu yang ada di Selandia Baru. Nah, sekarang bagaimana sih peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN?
Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, aktif dalam pertukaran pelajar. Misalkan pelajar dari Singapura bisa belajar di Indonesia, begitupun sebaliknya, pelajar yang ada di Indonesia bisa belajar di Singapura. Itulah kerjasama di bidang pendidikan. Yang kedua, peserta dan tuan rumah ajang olahraga. Pada ASEAN itu setiap beberapa tahun sekali ada ajang olahraga tingkat ASEAN. Nah, yang kemarin itu dilaksanakan di Jakarta, Palembang. Indonesia dan negara-negara ASEAN bisa menjadi peserta dan tuan rumah ajang olahraga. Yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan budaya internasional. Misalkan penampilan budaya dalam ajang internasional. Kita bisa memperkenalkan atau mempromosikan budaya-budaya yang ada di Indonesia supaya masyarakat di dunia luar sana bisa mengetahui budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, memberikan bantuan kemanusiaan. Misalkan ada bencana pada suatu negara. Kemarin itu biasa terjadi di Filipina. Ini tentang bencana Hainan. Nah, Indonesia juga berperan penting untuk memberikan bantuan kemanusiaan, baik dari tenaga, materi, atau non-materi. Yang kelima, memberantas penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini juga negara-negara di ASEAN bekerja sama untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi sangat berbahaya itu narkoba. Jadi berbagai negara saling bekerja sama untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Nah, tadi kita sudah membahas tentang globalisasi dan peran negara Indonesia di tingkat ASEAN. Jadi tahukah kamu listrik juga mempunyai peranan penting di era globalisasi. Jadi globalisasi sangat berpengaruh juga dengan adanya listrik karena perangkat-perangkat yang ada di mempengaruhi globalisasi juga membutuhkan listrik. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi juga terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peranan listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Nah, globalisasi juga pasti akan membutuhkan listrik. Nah, jadi kita sekarang akan membahas tentang bagaimana sih kita menghasilkan energi listrik. Nah, di sini akan dijelaskan tentang cara menghasilkan energi listrik tenaga air atau PLTA. Nah, yang pertama itu air itu ada di sini posisinya. Masuk melalui pintu yang kedua yang diatur oleh katup pengaman di poin ketiga. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan ke arah sini. Air di dalam pipa sangat pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin
Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, ini turbinnya. Jadi energi air itu dapat menggerakkan turbin ini, sehingga turbin ini dibantu oleh generator dan bisa bisa berubah menjadi energi listrik. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitasnya, tegangannya, dan dialirkan oleh transformer. Dari sini dari generator dialirkan ke transformer untuk diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, itu saluran transmisinya yang biasa disebut dengan menara sutet. Lalu setelah ini bisa dialirkan ke masyarakat. Inilah proses cara menghasilkan energi listrik tenaga air. Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin poin 7 dan generator poin 8. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber-sumber energi lainnya. Jadi sangat banyak pembangkit listrik tenaga air, PLTU, tenaga uap, dan sumber energi lainnya untuk menghasilkan listrik yang akan digunakan oleh masyarakat banyak. Nah, setelah kita membahas tadi tentang globalisasi, peranan Indonesia di bidang sosial budaya di lingkungan ASEAN, dan tadi sudah membahas tentang cara menghasilkan energi listrik dari tenaga air, kita dapat disimpulkan bahwa globalisasi juga sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, baik pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Jadi, pada materi kali ini cukup itu saja. Selanjutnya, kalian mencatat materi-materi yang sudah dijelaskan, lalu pahami dan cermati mata pelajaran yang sudah dijelaskan hari ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.